seperti sebuah gerakan ganti Bupati 2020 ini yang katanya independen. Tapi menurut saya gerakan ganti Bupati ini adalah sebuah gerakan yang naif. Karena kegiatan yang mereka lakukan itu juga sama saja dengan apa yang dilakukan oleh tim-tim sukses. Halo, kembali lagi bersama Safalo TV. Bagi teman-teman yang baru bergabung bersama kami, Safalo TV adalah sebuah saluran informasi independen yang bertujuan untuk menganalisis dan mengupas isu-isu yang terjadi di sekeliling kita, baik yang berskala Indonesia maupun berskala Wakatobi. Jadi untuk tetap berlangganan, silakan klik tombol subscribe. Oke, seperti biasa pada pertemuan kali ini kita akan membahas isu yang tentu saja menarik dan juga menghadirkan narasumber yang kapabel pada bidangnya. Baiklah, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah kita kawan saya. Apa kabar, Sardin? Baik. Teman saya ini adalah salah seorang milenial yang berasal dari Pulau Tomia dan juga aktif di beberapa komunitas. Oke, tema kita pada episode kali ini adalah perspektif milenial dalam pilkada. Sebagai gambaran awal, kalau berbicara tentang milenial, maka yang ada di kepala kita adalah isu hangat hari ini, di mana milenial dituntut harus bisa menjadi garda terdepan untuk menetralisir rumor yang beredar, termaksud tentang perayaan demokrasi yang akan kita hadapi pada tanggal 9 Desember 2020 nanti. Tentunya milenial cerdas harus punya alasan untuk menyatakan sikap. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung berdiskusi dengan narasumber kita. Menurut teman saya, Sardin, kenapa milenial harus menjadi pemilih cerdas? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari pimpinan redaksi Safalo TV untuk menyampaikan argumen tentang perspektif milenial dalam Pilkada 2020. Kenapa milenial harus menjadi pemilih yang cerdas? Karena seorang milenial itu sejatinya harus bisa rasionalis cara berpikir dan bisa menyaring argumen-argumen dari berbagai kalangan. Kemudian menjadi seorang milenial, dia itu harus bisa mempertimbangkan atau bisa berpikir secara rasional, realistis pada apa yang menjadi visi dan misi calon kepala daerah kita pada saat ini, guna untuk mencapai tujuan sebagai seorang leadership, yaitu mensejahterakan rakyatnya. Seperti itu. Oke, baik. Menurut kawan saya, Sardin, bagaimana sikap milenial menghadapi Pilkada Wakatobi? Baik, saya akan menjawab poin kedua ini mengenai bagaimana sikap milenial menghadapi Pilkada Wakatobi. Menurut saya, menjadi seorang milenial itu harus bisa menyatakan sikap dari berbagai macam pertimbangan yang tidak dimiliki masyarakat pada umumnya. Dan juga menjadi milenial itu seharusnya tidak dengan gampang terprovokasi dari pihak-pihak yang mementingkan kepentingan. Misalnya seperti sebuah gerakan ganti Bupati 2020 ini yang katanya independen. Tapi menurut saya gerakan ganti Bupati ini adalah sebuah gerakan yang naif. Karena kegiatan yang mereka lakukan itu juga sama saja dengan apa yang dilakukan oleh tim-tim sukses. Jadi pada dasarnya gerakan ganti Bupati 2020 itu tidak membawa semangat independen. Harusnya gerakan ganti Bupati itu membawakan program dan harus berdiri di luar kedua kubu saat ini. Oke, baiklah. Selanjutnya, apa pesan buat milenial? Sekaligus closing statement dari kawan saya, Sardin.
Saya persilakan. Oke, baik. Pesan buat kawan-kawan milenial yang ada di Kabupaten Wakatobi. Jadi jika mau menjadi milenial, seharusnya tidak hanya mendukung, tapi bisa atau mampu memberikan saran maupun ide, karena milenial itu tidak sama dengan tim setiap paslon. Keadaan saat ini kita tidak boleh menilai dengan hanya satu sudut pandang saja. Di hadapan kita hanya ada dua paslon, yang pasti salah satu di antara mereka itu akan menjadi bupati. Ya kalau bukan Pak Arhawi sendiri, ya Pak Haliana. Ganti bupati itu mungkin perlu, tapi memastikan pengganti yang lebih baik itu sangat perlu. Bukan tentang dia yang belum punya rekam buruk di tubuh birokrasi, lantas sontakan coba aja dulu kita jadikan konsumsi. Oke, baiklah, dari hasil diskusi kita tadi ada beberapa poin penting yang saya catat. Yang pertama itu adalah milenial cerdas harus melihat berdasarkan pertimbangan rasional, realistis pada apa yang menjadi visi misi dan program kerja yang diusung calon kepala daerah guna mencapai tujuannya sebagai leadership, yaitu mensejahterakan rakyat. Yang kedua, jika mau menjadi milenial, seharusnya tidak hanya mendukung, tapi juga bisa memberikan saran dan ide, karena milenial itu tidak sama dengan tim kemenangan paslon. Oke, untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Safalo TV, mudah-mudahan pada episode kali ini dapat bermanfaat dan memberikan kita banyak inspirasi. Oke, terima kasih banyak kepada narasumber kita, teman saya Sarden, yang telah sempat hadir pada episode kali ini. Baik teman-teman, bukan tentang dia yang belum punya rekam buruk di tubuh birokrasi, lantas sontakan coba aja dulu dijadikan konsumsi. Hidup milenial, maju terus Wakatobi.